Hadir, Pak. Ya, Syifa ada. Hadir, Pak. Cynthia. Hadir, Pak. Hadir, oke. Hadir. Syifa saya ada 2 Syifa ya. Hadir, Syifa, Pak. lagi. Hadir, kemudian Trina. Hadir, Pak. Hadir, Veronica. Hadir, Pak. Hadir. Oke, dicek dulu semua hadir. Oke. Oke, jadi sudah semuanya hadir. Tadi yang mau ngerekam siapa? Saya lupa nih. Iqbal ya? Muhammad Iqbal. Udah, Pak. Sudah bisa, Pak. Udah bisa ya? Oke. Udah, Pak. Sudah saya allow record. Oke. Oke, terus berarti saya share dulu. Baik ya. Saya sudah terima tugasnya, cuman saya belum sempat evaluasi karena minggu kemarin sibuk banget itu. Jadi handphone rapat terus jadinya untuk TA gitu. Jadi ya aja ya. Oke, saya akan ada pertanyaan dengan tugas yang kemarin. Tolong dibuka dulu kameranya untuk berita acara. Muhammad Iqbal yang belum. 1. Oh, ada 2 Muhammad Iqbalnya. Oke. Saya udah, Pak. Gabung 2 device. Ya, oke. Ya, 2 device. Oke. Oke. 1, 2, 3. Ya, senyum lah. Baik, kita mulai saja. Ya. Saya hari ini kan bicara masalah infrastruktur air bersih. Jadi tentunya kalau Anda mau mendesain gedung, Anda harus tahu dulu di sekitarnya sumber airnya apa gitu ya. Jadi kita harus yakin saya bangun gedung di situ airnya ada dan diizinkan untuk ngambil ya. Nanti kita lihat ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan dalam pada saat sebelum kita mendesain bangunan atau minta izin. Sebenarnya kalau kemarin sudah saya sampaikan kalau sudah sesuai dengan RT RW, sesuai itu artinya tempatnya memang untuk misalnya untuk perkantoran ya, sesuai untuk perkantoran, kemudian juga biasanya sudah ditetapkan dia harus luas lantainya berapa maksimum gitu ya. Jadi ada 2, kadang-kadang ada yang tadi KDB, kemudian ada yang tinggi bangunan gitu. Tapi kalau secara umum mungkin luas lantai aja, karena luas lantai itu mencerminkan berapa sih nanti penghuninya gitu ya. Jadi kalau dapat berapa penghuninya, kita bisa tahu sumber daya yang diperlukan apa saja gitu ya. Nanti kalau sudah tahu sumber dayanya ya tinggal kita cek nggak sumber dayanya. Jadi mulai minggu ini mungkin saya akan bicara infrastruktur air bersih. Minggu depan mungkin masih air bersih. Kemudian nanti saya bicara drainase juga, kemudian air limbah dan sampah. 5 minggu gitu ya.
Jadi kira-kira mudah-mudahan pas waktunya gitu kan, saya kebagiannya 8 minggu. Ini sebentar ya. Saya selalu lupa. Ya, jadi jadi infrastruktur air bersih. Jadi ini akan nanti beririsan juga. Anda sudah dapat plumbing, instalasi plumbing udah ada ya? Ini akan sedikit beririsan juga nanti dengan instalasi plumbing. Oke. Nah ini kita, saya mungkin mulai dulu dari siklus hidrologi. Ini Anda sudah kenal mungkin berapa kali begitu ya, mengenal siklus hidrologi dari air laut, kemudian menguap menjadi awan, jadi air hujan, kemudian nanti sebagian menjadi air permukaan, sungai sebagian menjadi air tanah, kemudian ini sebagian masuk menjadi air tanah, tapi sebagian lagi ini akan keluar menjadi mata air. Tadi juga sudah disebutkan, kemudian ini akan kembali ke laut. Nah ini siklusnya ini akan tetap begitu, jadi sehingga sebetulnya kalau kita lihat nah yang jadi masalah, terus poin kedua yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa kekurangan air? Nah, kita sering mengalami kekurangan air. Nah, jadi kenapa? Padahal jumlahnya tetap gitu ya. Nah, pengertian kekurangan air itu adalah kekurangan air. Ini sebetulnya kalau ini kita perpanjang ini yang dapat murah gitu ya, aman, dimanfaatkan. Jadi kalau kita sebut kekurangan air itu adalah air yang dapat dengan mudah, murah, aman untuk dimanfaatkan. Nah ini tiga-tiganya harus memenuhi gitu ya. Kalau dia aman tapi jauh di gunung gitu ya kita sulit memperolehnya gitu ya. Dan dia juga harus murah. Kita sekarang bisa tinggal pesan saja, mungkin air dalam kemasan itu mudah begitu ya, kita bisa tinggal telepon, tapi kan tidak murah. Tinggal telepon gitu ya, mungkin orang akan datang, tapi tidak murah. Nah ini jadi harus tiga-tiganya ini memenuhi. Ini juga nantinya berkaitan dengan bicarakan di awal di kuliah pertama itu adalah aksesibilitas terhadap itu. Jadi harus ada kesetaraan aksesibilitas untuk sumber daya air. Saya lupa, saya harus buka yang kedua absennya. Sebentar ya, saya lupa. Karena jam 50 saya harus buka absen yang kedua untuk praktek.
Kalau mau. Ya mungkin seperti biasa ya error ya. Jadi bukan cuma Anda juga yang cuman error. Di saya juga sering error. Oke. Kalau itu lanjut aja deh. Biarin. Oke, tadi sampai ke sini persyaratannya ya. Mudah, murah, dan aman. Aman itu dari segi kualitas. Ini kita berkaitan dengan kualitas air. Oke. Ini, nah sekarang kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini tumbuhan sudah mulai berkurang. Ini yang resapannya makin berkurang gitu ya. Ini makin berkurang, berarti yang di air permukaan makin banyak gitu ya. Kalau permukaannya di air permukaan makin banyak, maka air lebih cepat. Ini yang sehingga nanti cadangan di daerah darat juga akan berkurang. Nah ini problem yang kita hadapi sekarang. Jadi ini berkurang sekali, gitu ya, air yang dapat dengan mudah, murah, dan aman. Juga memburuk, sudah jumlahnya tinggal sedikit, ini kualitas airnya juga memburuk. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tadi ada pemanfaatan air hujan, terutama kalau nanti Anda berkaitan dengan berpikir tentang green building harus pakai yang hijau ya. Anda sekarang harus sudah berpikir tentang green building gitu ya. Jadi di sini Anda harus sudah berpikir green building. Salah satu komponen dalam green building itu adalah pemanfaatan air hujan. Gitu ya. Kemudian kalau di bangunan biasanya jarang sekali kita langsung memanfaatkan air permukaan. Tapi dalam hal ini kalau Anda membangun itu Anda harus mempertimbangkan air permukaan dalam rangka ini adalah menjaga kualitas nanti. Jadi bagaimana caranya dengan dari gedung? Ya gedung kita harus dilengkapi dengan pengolahan air limbah. Kemudian juga drainasenya harus baik. Ya, jadi di sini misalnya ada drainasenya ini dilengkapi dengan drainase yang berwawasan lingkungan. Ini jadi ada drainase berwawasan lingkungan. Jadi bisa dengan sumur resapan, kemudian atau Anda bikin kolam retensi gitu ya, sebagai kalau Anda bikin hotel ya, kolam retensi itu bisa dijadikan objek juga gitu ya, sebagai keindahan gitu ya, estetik. Kemudian air tanah ini juga caranya kalau kita mau melindungi ini adalah
penggunaan air tanah. Nah, sedangkan air laut ini, terutama kalau seperti di DKI, gitu, daerah-daerah pantai, kalau kita tidak berhasil meminimalkan air tanah, maka ini yang bahaya ini adalah apa yang harus kita lakukan adalah pencegahan intrusi air laut. Jadi kalau kita punya daratan seperti ini, begitu ya, kemudian ini kita di sini kita melakukan pemanfaatan air tanah secara besar-besaran. Ini air tanahnya kita manfaatkan secara besar-besaran. Kemudian pengisian air di sini minimum. Ini minimum. Kemudian ini maksimum. Maka di sini akan ada kekosongan. Pori-pori tanahnya kosong. Nah, kalau pori-pori tanahnya kosong, maka masuklah air laut ke sini. Nah, ini yang terjadi di DKI, begitu ya. Jadi karena airnya masuknya minimum itu karena sudah semuanya jadi perkerasan, sementara hotel-hotel tinggi menggunakan pemanfaatan air tanah, airnya kosong, maka intrusi air laut. Dan ini terus gitu ya, makin lama makin ke dalam. Nah, kalau sudah mulai masuk intrusi air laut, maka di sini air tanahnya akan menjadi pario atau menjadi asin gitu ya. Kalau sudah masuk, nggak bisa diusir keluar lagi, sulit. Gitu ya. Nah, ini yang harus kita cegah. Jadi nanti ini hal-hal ini harus kita pertimbangkan. Nanti kita lakukan bagaimana detailnya masing-masing. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan kekurangan air tadi, ini adalah jumlah air di dunia, gitu ya, di bumi lah. Ini sebagian besar, ini ada lautan, laut, dan teluk, gitu ya. Ini volume airnya ada. Jadi 96,54% itu adalah adanya di laut, lautan dan teluk, gitu ya. Kemudian yang ini yang dalam bentuk es, ini juga sudah banyak berkurang sebetulnya. Ini 1,74%, air tanahnya 1,69, tapi ini juga sudah banyak berkurang. Nah, 1,9 itu terdiri dari ini yang segar itu, air tawar, dan air asinnya yang 93% ini merupakan air asin, gitu ya. Nah, ini juga menandakan bahwa sebetulnya air yang kita bisa pakai dari air tanah itu cuma 0,76%, gitu ya. Kemudian ada kelembaban tanah dan sebagainya. Gitu. Jadi kemudian ini ada danau. Jadi kalau jumlah-jumlah sebetulnya nggak lebih dari 3% air di bumi ini yang dapat kita dapat kita manfaatkan secara langsung. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, nanti kalau kita bicara kebutuhannya ya tentunya akan lebih lagi. Ini baru di segi kuantitas ya, belum dari segi kualitasnya. Kalau ditambah kualitas lagi, ini akan jauh turun. Dan ini yang mesti dicatat, ini saya juga belum dapat update-nya begitu ya. Saya sudah lama update ya. Ini adalah tahun 93. Sekarang sudah berubah gitu ya. Pasti air tawarnya akan lebih sudah berkurang lagi. Nah, kita punya undang-undang untuk penggunaan air. Ini ada undang-undang sumber daya air. Ini kita manfaatkan. Jadi ini sebetulnya adalah untuk beberapa penggunaan
sumber daya airnya ya. Bentar ya. Ya, sorry ada sedikit maaf ini. Ini ada penyediaan sumber daya air. Ini jadi tujuannya, jadi air itu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ini untuk sanitasi. Sanitasi itu air bersih dan air kotor. Kemudian untuk pertanian, ketenagaan listrik, pertambangan, perhubungan dan sebagainya. Ini Anda bisa lihat sendiri. Ini untuk air permukaan. Jadi air permukaan itu terdiri dari sungai, danau, rawa, dan laut. Kemudian untuk air untuk bangunan, sumber air bangunan ini tadi kalau ingat untuk sumber air pada gedung ini, kalau sumur ini sebetulnya sudah kita hindari begitu ya. Ini diminimumkan gitu ya. Ini harus kita minimumkan. Dan ini harus ada izinnya, nanti kita bahas gitu ya. Kemudian sumber lain ini adalah dari PDAM. Jadi sudah berdiri dan seringkali diributkan begitu ya. Izinnya belum keluar tapi sudah dibangun dan sebagainya gitu ya. Kalau dari segi struktur itu bisa diperkuat dan sebagainya. Tapi kita juga harus jelas gitu. Kalau bangun gedung itu berapa kapasitasnya, perlu airnya berapa, mau disuplai dari mana. Ya. Kemudian di Bandung sudah ada peraturan berapa sih boleh ngambil air tanah. Nah nanti kalau nggak jelas sumber airnya nggak jelas, ini harusnya tidak diizinkan gitu ya. Oke. Nah ini secara umum saja di Indonesia kondisi air permukaannya, curah hujan umumnya ini antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun gitu ya. Kemudian air bersih ini secara umum ini bukan per jiwa ini ya, totalnya ini ya. Dia 580 meter kubik per jiwa per tahun. Nah ini kalau ada yang besar seperti ini kebutuhannya, ini kita juga termasuk dengan apa yang kita sebut tapak air atau water footprint gitu ya. Jadi kalau Anda mau baca di ininya disebut water footprint. Jadi sebetulnya kebutuhan air kita itu bukan hanya kebutuhan untuk konsumsi saja gitu. Ada kebutuhan non konsumsi. Misalnya kalau cuci mobil masih bisa, cuci motor, cuci mobil, cuci baju itu masih bisa kita hitung. Yang sulit kita hitung misalnya saja untuk konsumsi. Jadi kalau Anda memerlukan makan gitu ya, untuk satu piring nasi gitu ya. Untuk satu piring nasi, ini Anda akan memerlukan misalnya untuk penyiapan. Artinya dalam artian masak. Mesti dicuci dulu, gitu deh, berasnya dan sebagainya. Kemudian ini untuk penanaman. Anda perlu berapa gitu. Nah ini dihitung gitu, berapa sih kebutuhan airnya untuk satu piring nasi. Anda ngitung makan per hari berapa. Ini sebetulnya Anda mengkonsumsi air gitu. Ini nggak pernah kita hitung gitu. Di PU sudah mengeluarkan buku tapak air gitu. Anda bisa lihat kalau Anda perlu bukunya, nanti saya ada soft copy-nya. Itu bagaimana kita menghitung tapak air. Sehingga
kita tidak menganggap enteng, wah airnya banyak begitu ya. Tapi nanti kalau kita hitung sebetulnya berapa sih kebutuhan kita untuk air gitu ya, ternyata banyak sekali. Belum lagi nanti kalau kita bicara air buangan, air limbah juga nanti itu ternyata memerlukan airnya banyak. Gitu ya. Kalau Anda buang air limbah itu bukan cuma yang dipakai untuk menggelontor, tapi begitu nanti sampai ke air permukaan kita masih mengkonsumsi air juga ternyata. Nanti kita bahas lagi. Tapi intinya adalah bahwa kita banyak sekali. Jadi penggunaan air itu ada yang namanya konsumtif, ada yang non-konsumtif. Ini ada yang digunakan untuk tadi sanitasi misalnya, kemudian masak, kemudian ini adalah yang produksi. Produksi itu termasuk kalau kita tadi sawah, berapa sih untuk satu piring nasi itu memerlukan air mulai dari bibit dari padi kemudian menjadi sampai kita panen lagi. Berapa sih air yang diperlukan? Itu adalah air yang kita gunakan. Nah, kemudian kalau ini sudah menipis, itu bagaimana kita konservasinya? Intinya kita harus hemat memakai air. Itu jelas. Kemudian ada konservasi hutan. Jadi kalau kita membangun, ya kita lihat-lihat kalau bisa jangan di daerah yang memang daerah resapan air. Nah ini termasuk RTH kemarin ya, RTH jangan dirubah-rubah lagi begitu ya. Kalau bisa malah diperluas. Kalau di dalam RTH perlu perkerasan, ya coba dipilih perkerasannya yang ada porosnya. Ini ada bentuk konservasi mata air, konservasi daerah lain sungai ini sebetulnya ya semua hampir sama gitu ya. Kemudian ada teknologi daur ulang. Nah ini sekarang di sini juga masuk lagi. Green building masuk lagi di sini. Saya kebetulan tahun ini membimbing satu kakak kelas Anda yang ngambil bagaimana kita meningkatkan kelas green building dari satu gedung gitu ya. Kita evaluasi dulu dia masuk ke kategori berapa sekarang gitu ya. Terus kemudian nanti bagaimana kita meningkatkan itu supaya menjadi green building. Terutama untuk hotel begitu ya. Kalau kita mau jualan internasional, kalau kita sebutkan bahwa hotel kita itu adalah green building, seringkali juga kalau untuk hotel disebut environmental friendly gitu. Itu di dalam brosurnya kita sebutkan bahwa hotel kita menggunakan recycle, sampahnya dijadikan pupuk untuk tanaman taman hotel, gitu. Itu akan lebih laku begitu ya, karena itu adalah isu global gitu ya. Jadi kalau kita bisa sebutkan bangunan kita environmental friendly, itu akan menambah credit point lah untuk kita. Nah ini kalau tadi kita bicara air permukaan kan ya, nah ini maka cara pengambilannya kalau dari sungai, biasanya kita kalau dari permukaan itu air permukaan itu menggunakan pengambilan airnya itu dari sungai. Ini ada yang fix seperti ini dengan pompa, ada juga yang dengan pompanya dengan pelampung, jadi dia tergantung dari tinggi muka airnya. Jadi ini akan naik turun. Nah ini harus ada space minimumnya ini. Kalau Anda lihat di sini ada space minimum. Ini ada minimum ketinggian. Minimum ketinggian ya. Nah ini secara hidrolika kenapa ada minimum ketinggian? Jadi kalau Anda dicoba Anda punya bak begitu ya. Kemudian di sini ada Anda hisap keluar begitu ya airnya. Maka ini akan apa yang namanya vortex gitu ya. Kan udara kan muter. Ini ada vortex namanya. Vortex itu akan memasukkan udara. Ini kemudian nanti dia akan pusaran atau vortex. Ini udara akan masuk.
Kalau udara masuk ke dalam pipa, ini akan menghambat aliran. Nah, penanggulangannya seperti apa gitu ya? Yang pertama ya, kalau diperdalam ini vortexnya nggak akan nyampe ke pipa. Kemudian dikasih saringan. Ini kenapa di sini ada screen di samping kotoran, itu sebetulnya saringan juga memecah vortex sehingga udaranya nggak masuk ke dalam pipa. Ini cara, kemudian nanti tentunya kalau sudah kalau dari air permukaan, itu ini akan dari sini ini akan lari ke instalasi Nah ini ya kadang-kadang orang menyebutnya IPA. Kalau IPA itu ada instalasi pengolahan air menjadi air bersih atau air minum. Kalau ditambah L berarti instalasi pengolahan air limbah itu untuk air kotornya. Nah ini sistem yang ada untuk kalau kita mau memanfaatkan air permukaan. Ini dari sungai maupun dari danau. Kemudian air tanah, ini ada undang-undangnya. Untuk penggunaan air tanah ada ikut terutama kalau perusakan ini di daerah pertambangan ini biasanya ada gangguan air tanah dari segi kualitas. Kemudian ada pembuangan sampah, ini juga kemudian ada air yang meresap, lindi ya, air lindi yang warnanya hitam dari sampah itu. Nanti akan saya jelaskan lagi kalau saya sudah bicara masalah persampahan. Kemudian ada penimbunan B3 ya, itu juga berbahaya, itu bisa mempengaruhi. Nah ini, kemudian di umum di air tanah juga bisa terjadi karena kerusakan bidang resapan. Kemudian kalau pengambilan secara berlebihan ini akan menyebabkan penurunan muka air tanah. Ini yang saya sampaikan kemarin di mana Bandung Selatan gitu. Itu ada penurunan muka air tanah. Terus kemudian tadi kalau ada penurunan muka air tanah bisa dua hal. Ada intrusi air lautnya masuk, atau penurunan muka air tanah atau land subsidence. Nah ini kalau ini terjadi di Jakarta, di DKI ya, intrusi air laut ini sudah terjadi di DKI, penurunan muka tanah ini sudah terjadi di Bandung Selatan. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ini negara harus menjamin supaya ini tidak terganggu. Nah, ini air tanah. Jadi kalau kita lihat, ini bahasanya masih besar. Ini adalah air. Jadi ini adalah air tanah yang porus. Biasa ini tidak terhalang. Kemudian ini seringkali kita sebut ini adalah lapisan permeabel ya. Lapisan permeabel itu artinya dia nggak bisa ditembus air. Gitu. Jadi kalau ada air dari sini merembes, maka ini akan mengalir ke sana. Dia tidak bisa nembus ke sini. Air yang di sini itu terisinya dari sini. Ini yang kita sebut air tanah. Terhalang itu artinya air tanah yang tersimpan ya. Ini penghalangnya adalah lapisan permeabel, sedangkan ini biasanya kita sebut sebagai aquifer. Ini salah ambil gambar. Ini aquifer. Aquifer itu biasanya dari segi jenis tanahnya ini pasir gitu ya. Kalau di kita aquifer itu disebut lapisan pembawa air gitu ya. Tapi bukan berarti dia membawa air dari satu tempat ke tempat lain, tapi dia dilewati oleh air. Ini adalah air tanah. Kemudian kalau kita lihat dari segi
posisinya di sini ada air tanah, ada air tanah yang terhalang karena dia tidak bisa masuk ke bawah, dia akan ngumpul di sini. Umumnya ini akan datar sebetulnya, jadi jarang ada yang kemudian dia naik begini ya. Ini umumnya dia akan relatif datar, tapi kalau ini tergantung jenis tanahnya. Nah ini, yang di atas ini kita sebut sebagai air tanah permukaan atau air tanah bebas. Dia air tanah bebas. Dia tidak kalau kita bor dia air tanahnya tetap segini. Ini adalah air tanah bebas atau air tanah tidak tertekan. Sedangkan yang ini yang di bawah ini adalah air tanah tertekan. Sebagian orang menyebutnya juga air tanah dalam gitu. Nah, ini sebetulnya berlapis-lapis gitu ya. Jadi nanti di dalamnya lagi juga mungkin masih ada lagi air tanah. Nah, ini yang kita sebut pembagiannya ya. Antara air tanah bebas, ada juga yang menyebutnya air tanah permukaan gitu ya. Ada orang menyebutnya air tanah bebas, ada yang menyebutnya air tanah permukaan. Ada juga yang menyebutnya air tanah dangkal. Ya, biasanya dihindari air tanah dangkal dalam tuh, terus kemudian batasannya berapa tuh. Tapi biasanya orang nyebutnya kalau di atas 50 ya. Ini hanya karena kebiasaan si lapisan permeable itu impermeable ya. Itu adalah sekitar situ. Permeable. Nah, kemudian kalau kita lihat yang biru ini adalah muka air, tinggi muka air terhalang gitu ya. Jadi permukaan. Jadi kalau Anda masih ingat bejana berhubungan, ini kalau selalu air itu bisa cenderung naik ke sampai tingginya rata gitu ya. Jadi air selalu datar permukaannya. Sehingga kalau ini tanahnya ada di bawah sini, kemudian saya bor, maka dia akan muncul ngalir. Sedangkan di sini, kalau saya ngebor di sini, air tanahnya ini mungkin bisa muncul sampai sini sebetulnya kalau di air tanah. Ini juga akan muncul. Oh sorry, yang ini tidak, sorry, maaf. Yang ini tidak. Karena yang ini itu mengikuti muka tanah yang ini. Gitu. Sedangkan yang ini mengikuti muka tanah yang ini. Sehingga ini akan naiknya sampai sini, yang ini bisa naik lebih sampai sini karena dia masuknya dari sini. Nah, ini sebetulnya ini juga kita sebut kalau di sini sebagian orang juga menyebutnya artesis. Ada yang menyebutnya artesis juga. Nah, ini air artesis yang keluar sendiri kita sebutnya air artesis positif. Kita sebut air ini positif. Dia keluar sendiri, sedangkan yang ini adalah orang menyebutnya artesis negatif. Jadi tidak selalu artesis itu muncul ke permukaan, gitu ya. Jadi kenapa muncul ya? Karena memang muka airnya berbeda.
Oke. Nah, yang kita ambil, nah bedanya kalau Anda lihat ini, air tanah dalam ini masuknya dari sini. Perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang, kemudian juga dia karena sudah ada lapisan penghalang dan di dalam, dia tidak tergantung dari permukaannya. Jadi misalnya di sini ada persawahan gitu ya. Ini ada sawah, kemudian ada pestisida meresap, ini nggak bisa masuk ke sini. Sehingga ini kualitasnya relatif lebih aman dibandingkan dengan yang di sini. Karena yang di sini, begitu di sini ada pertanian atau ada industri membuang limbah, air limbahnya menyerap ke sini, ini akan terganggu. Jadi relatif ini lebih aman dari segi kualitas dibandingkan yang di permukaan. Gitu ya. Kemudian lagi pada musim kemarau ini kan ada penguapan ke sana. Saat penguapan ini akan turun muka air tanahnya. Sehingga ini berfluktuasi. Sedangkan yang ini biasanya tidak berfluktuasi dengan musim. Atau fluktuasinya kecil. Ini fluktuasinya besar sekali. Jadi kalau Anda pakai air tanah dangkal, biasanya musim kemarau dan musim hujan ini perbedaannya akan jauh sekali permukaan air tanahnya. Jadi kalau terus kemudian musim kemarau kita rebutan air gitu ya, itu karena memang muka air tanahnya turun. Nah, untuk bisa dapat minta izin itu ya kita harus izin gitu ya. Jadi ada permintaan izin kemana kita harus minta izin. Jadi biasanya kalau untuk penggunaan air tanah, ini kok nggak ada ya. Ini harus ada izin, biasanya izinnya izin gubernur. Izin gubernur ini mendapatkan rekomendasi dari Dinas ESDM. ESDM itu energi, sumber daya, mineral. Kalau dulu disebutnya Dinas Pertambangan ya, tapi sekarang karena listrik masuk di situ, jadi dinasnya ESDM disebutnya. Jadi atas dasar ini, nah kalau di direktoratnya, di kementeriannya, di Kementerian SDM ini ada juga namanya, kalau dulu disebut pusat ya, geologi, tata lingkungan. Ini yang membawahi masalah geohidrologi gitu. Tapi namanya sering berubah-ubah, saya mungkin nggak update dengan nama yang baru ya. Nah, ini harus minta izin, karena tidak ada rekomendasi gitu ya, termasuk penataan air. Misalnya di Polban itu ketinggian, kalau kita mau bikin sumur itu nggak boleh lebih dari 100 meter, 150 kalau nggak salah. Tapi kalau angin turun mungkin harus ngambilnya dari 300 meter gitu ya, itu untuk membagi air tanah. Jadi kalau saya gambarkan, ya ini saya misalnya ini ada lapisan tanah di sini. Jadi air tanah itu berlapis-lapis gitu, nggak cuma ada satu gitu ya. Jadi misalnya di sini ada air tanah, kemudian nanti di dalam lagi ada lagi gitu ya. Ini berlapis-lapis. Nah ini sudah dibagi-bagi. Misalnya lapisan yang atas itu untuk daerah yang di atas, misalnya ini untuk ini mungkin Polban harusnya ambil ini, Bandung Tengah harus ngambil yang ini gitu ya. Terus Bandung Selatan ngambilnya yang ini gitu. Ini dibagi-bagi. Sehingga nanti kedalaman sumur bor ini untuk penentuan izin pengambilan air. Nah, sekarang di kita ini sudah sangat terbatas sekali gitu ya.
Nah, ini biasanya disebutnya SIPA, surat izin pemetaan air. Ini harus kita lakukan. Ini harus lari ke, kalau untuk air tanah itu larinya ke gubernur. Untuk air permukaan saya lupa, itu harus larinya ke ke badan otorita air. Jadi misalnya untuk air permukaan ya, kalau saya mau memanfaatkan sungai yang ada di depan kampus itu, Sungai Ciberem, saya mintanya izinnya ke Perum Jasa Tirta 2 ya, yang di Jatiluhur. Saya mintanya ke sana. Karena yang mengatur air untuk Bandung sekitarnya itu kalau ini ya, konstruksinya itu kita menggunakan pompanya juga pompa submersible begitu ya. Ini biasanya dia akan dalam. Punya daya dorong. Daya dorongnya itu bisa macam-macam. Berbeda dengan kalau kita pakai sumur biasa yang dangkal gitu ya. Kalau sumur dangkal kan seringkali kita sedangkan kalau ini terus kemudian kita naikkan, ini kita sebut sebagai head tekan. Nah, kalau Anda beli pompa, Anda harus hati-hati. Kalau beli pompa itu disebutkan total head gitu ya, total head. Misalnya itu adalah head hisap ditambah dengan head tekan. Nah, seperti itu. Jadi Anda hati-hati kalau beli pompa. Nah, kemudian misalnya Anda, wah, saya ini beli pompa misalnya total head-nya 35 meter. Misalnya ya. Wah, ini berarti aman. Saya bisa nyedot ini dalam misalnya kalau Anda punya di sini misalnya 15 meter. Kalau ini 15 meter, kemudian Anda beli, lihat di label pompanya head totalnya 35 meter, wah ini aman berarti saya bisa pakai. Ini nggak akan bisa kalau pompanya pompa biasa. Kenapa? Mungkin Anda harus ingat, gitu. Ini punya daya maksimum, hisap maksimum. Jadi kalau Anda ingat hukum Archimedes, gitu ya. Kemudian di sini ada, kalau ini saya pasang pipa, kemudian kita buat di sini vakum, kita kosongkan, maka airnya akan naik. Tapi naiknya itu ada batas maksimumnya. Batas maksimumnya ini adalah sama dengan tekanan di luar. Nah, kalau tekanan di luarnya ini 1 atmosfer, maka ini naiknya kira-kira maksimum 10 meter. Ini hampir 10 meter.
Kalau gravitasinya 9,81. Ini kan sebenarnya berat cairan itu harus sama dengan tekanan udaranya. Sehingga kalau saya menggunakan pompa biasa, itu paling-paling saya bisa, kalau pompanya bagus sekali, bisa membuat vakum 100%, itu pompanya hanya bisa ngisep 10 meter. Tapi nggak ada pompa yang bisa vakum 100%. Tergantung merek pompanya, tergantung dari pabriknya. Biasanya vakumnya berapa? 80%. Kalau dia bisa membuat vakum 80%, berarti cuma bisa ngisepnya 8 meter. Terus kalau dia cuma pompanya lebih murah, nah ini kalau pompa lebih murah itu biasanya wattnya jadi tinggi, gitu, pusarannya tinggi. Untuk menaikkan persentase vakumnya itu dia caranya dengan menambah daya. Jadi kalau pompanya murah itu biasanya butuh energi lebih banyak, wattnya lebih tinggi. Jadi tapi tidak selalu artinya saya daya sedotnya juga akan makin tinggi, gitu ya. Nah sekarang gimana kalau ternyata muka air tanah saya lebih dari 15 meter, dari 10 meter misalnya. Ada dua cara, bisa pompanya ini kita turunkan ke sini, bisa seperti itu. Tapi bisa cara lain apa? Kita tambah tekanan di sini. Oke. Kita akan tambah tekanan yang 1 atmosfer ini dengan cara di sini meniupkan lagi. Jadi di sini ada 1 pipa lagi. Jadi ada pompa yang menggunakan pakai 2 pipa. Misalnya gitu. Ini ditekan. Jadi di dalam pompanya itu ada 2 pipa. 1 pipa nyedot, 1 lagi pompa nekan. Ini adalah pompa tekan. Terus kemudian di bawahnya disambungkan, gitu ya. Nah, kalau kita gunakan 2 ini yang kita sebut sebagai jet pump. Gitu ya. Jadi ini ada yang pompa biasa, kadang-kadang orang nyebutnya pompa engkel gitu. Kalau ini pompa jet pump. Kalau pompa jet pump jadi 2 kali pompa. Jadi kalau kita menggunakan jet pump, itu ada pipa tekan, ada pipa hisap. Itu gunanya adalah menaikkan yang ini, tekanan ini. Tekanan yang 1 atmosfer ini kita naikkan supaya dia bisa lebih tinggi. Ya. Jadi Anda harus hati-hati kalau membeli pompa, keperluannya apa, Anda harus tahu dulu ketinggian ininya berapa. Kalau cuma 5 meter gitu, Anda nggak usah beli jet pump. Ya. Boros nanti. Kemudian kalau tadi ini masalah total head, Anda juga harus hati-hati. Seringkali kita terjebak sama dengan total head. Padahal kalau kita beli pompa itu performance pompa ya. Performance pompa itu ini. Jadi ke sana itu kok hilang. Sudahlah cukup begini. Ke sini adalah tekanan. Terbalik. Ini terbalik, sorry, nggak begitu. Ya betul juga sih. Kok jadi kacau? Ini adalah tekanan. Kemudian yang ke sini ini adalah debit. Artinya apa?
kalau saya mau mengoperasikan di sini dengan debit yang kecil, maka kita bisa nekannya tinggi. Tapi kalau saya mompa dengan debitnya lebih banyak, tekanannya akan turun, daya tekannya. Ini Anda harus lihat. Anda mau menggunakan berapa, ini keluar debitnya. Jadi kalau Anda beli, biasanya di label pompa itu nyebutin head total sekian, kemudian ada key max-nya berapa gitu ya. Menit, biasanya berapa liter per menit. Nah, key max ini adalah kondisi di sini. Di sini, tapi head-nya kecil gitu. Jadi bukan yang ini gitu. Head-nya nggak di sini. Jadi ini sangat tergantung dari tekanannya. Nah, ini Anda mungkin di plumbing harusnya Anda dapat nanti ya. Atau sudah gitu ya. Bagaimana kita menggunakan kurva performance pompa. Jadi hati-hati dalam memanfaatkan pompa. Apalagi Anda sekarang nanti untuk plumbing di dalam gedung ini akan pemanfaatan pompanya akan banyak. Sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke mata air. Jadi mata air itu adalah sebetulnya, ini belum terisi misalnya ya. Di mata air itu apa? Sebetulnya ini adalah air tanah yang muncul ke permukaan. Melalui patahan biasanya. Istilah geologinya adalah patahan. Jadi kalau tadi itu kemudian ada lapisan kedap. Ini akuifernya di sini. Nah, ini akuifernya ke sini. Ini adalah akuifer. Maka airnya akan keluar ke sini. Ini yang kita sebut sebagai mata air. Saya lupa syaratnya. Ini sebetulnya di sini, di atasnya ini tentunya ada lapisan kedap. Ini adalah lapisan kedap air. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai air tanah dalam. Ini juga adalah air tanah dalam. Ini yang kita sebut sebagai mata air. Nah, tapi ada juga yang kadang-kadang Anda lihat di tepi-tepi tebing begitu ya, ada yang misalnya ini adalah air tanah dangkal yang tadi. Air tanah dangkal, kemudian dia karena ini ada kedap air, dia juga muncul di sini. Kan dia nggak air tanahnya masuk ke sini, mentok, kemudian dia akan ngalir. Ini juga muncul. Sama dengan akuifer. Ini kita sebut sebagai air rembesan. Jadi akan sangat berbeda gitu ya. Jadi kalau yang berhubungan langsung dengan permukaan ini yang kita sebut sebagai air rembesan. Kenapa beda? Air rembesan ini akan sangat tergantung sekali dari aktivitas di sini. Sama ada aktivitas. Jadi kalau di sini sawah tadi, maka air ini akan mengandung pestisida. Kalau di sini ada limbah industri, ini akan keluar juga di sini. Itu yang kita sebut sebagai air rembesan. Kemudian juga pada musim kemarau, biasanya ini sebagian menguap, ini akan mengecil. Sedangkan mata air ini relatif tetap. Kemudian nanti kita lihat akuifer ini tadi ini
pasiran ya, jadi ada banyak tanahnya itu adalah pasiran. Ya kan kelihatan sekali. Ini yang membedakan antara mata air dan air rembesan. Ini Anda harus betul-betul cek begitu ya. Kalau Anda dibilang ada mata air, Anda harus ngecek secara geologi itu benar nggak air rembesan atau air mata air. Itu harus dicek lapangan. Nah, ini perlu pengalaman sebetulnya untuk membedakan keduanya. Gitu ya. Nah, tadi salah satunya kalau mata air itu tadi biasanya ini debit relatif konstan. Kemudian juga kualitas stabil. Biasanya itu walaupun ini relatif konstan itu ada juga sih fluktuasinya gitu ya, cuman ini kualitasnya stabil dan umumnya baik begitu ya. Dan kalau untuk air permukaan ya sangat tergantung dari aktivitas di atasnya. Nah ini ini yang bisa digunakan. Nah Anda harus hati-hati kalau kita ini kalau saya perbesar, misalnya ini saya perbesar ya. Kalau ini saya perbesar, ini saya perbesar gini misalnya. Kemudian di sini tadi ada akuifernya. Di sini ada akuifer. Ini yang pasirnya. Nah, ini kenapa airnya muncul di sini? Karena dianggap bahwa di sini adalah tekanannya rendah, energinya rendah. Sehingga dia munculnya di sini. Nah, energi ini seringkali kita rubuk karena sesuatu hal berubah. Misalnya saja, ini saya mau bikin mata air di sini. Maka, ini mau saya bikin bangunan gitu ya. Nah, pada saat saya membangun, ini misalnya saya tekan. Kalau ini saya tekan, mungkin saja ini akan turun menjadi begini. Kalau ini menjadi turun begini, ini makin padat, ini akan menjadi padat, maka energinya akan tinggi. Kalau energinya tinggi, itu mata air pindah. Dan kalau mata air pindah, itu biasanya pindahnya menjadi kecil-kecil banyak. Ya, mata air akan pindah. Kalau sudah pindah, itu nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi Anda harus hati-hati gitu pada saat konstruksi di sekitar mata air, itu Anda harus hati-hati. Tapi bisa juga, kenapa energinya meningkat, itu ini muka airnya ini kan keluar, muka airnya di sini. Jadi kalau di sini kan, dia akan muka airnya di sini. Ini muka air awal. Wah, karena saya mau manfaatkan ini supaya gampang ambil airnya, saya bendung deh, gitu ya. Kemudian saya bendung di sini. Saya buat bendung. Misalnya saya buat bendung di sini sehingga muka airnya naik. Setelah dibendung. Nah, artinya apa? Kita nambah tekanan sebetulnya ke sana. Kalau ini kita lakukan muka air tambahan tekanan ini berarti ini juga akan di sini sudah bukan energi yang paling rendah. Ini juga bisa pindah. Ini mata air pindah.
mata air pindah juga. Nah, sehingga Anda harus hati-hati kalau ketemu mata air itu jangan sampai Anda menaikkan muka airnya. Punya risiko pindah. Saya sebut risiko pindah karena nggak selalu begitu kalau dinaikkan airnya kemudian langsung pindah. Bisa saja dinaikkan muka airnya, tapi karena memang masih terendah di situ ya dia akan tetap. Jadi kadang-kadang debitnya berkurang. Nah ini yang harus Anda perhatikan, hati-hati kalau Anda dapat pekerjaan membangun mata air gitu ya. Jadi jangan neken-neken di atasnya, ini bisa berubah gitu ya. Kemudian juga jangan dibendung. Jadi ada tekniknya bagaimana kita membangun di sekitar mata air, tapi tidak boleh membendung. Kita kasih dulu saluran gitu ya, supaya dia airnya terus mengalir, permukaan airnya tidak naik. Nah, kadang-kadang ini juga dikaitkan juga dengan mistis misalnya ya. Jadi biasanya di mata air itu di sini ada pohon beringin nih biasanya kalau dekat mata air. Di sini ada pohon beringin. Nah ini nggak boleh ditebang nih pohon beringinnya. Sorry. Nah misalnya pohon beringin ini nggak boleh ditebang. Tadi sudah sampai. Kenapa kalau ditebang? Kalau ini ditebang, satu saat akar di sini sudah ada akarnya besar-besar. Ini akarnya akan membusuk. Mungkin sebagian airnya juga masuk ke aquifer. Nah, kalau akar-akarnya ini membusuk, maka ini kemungkinan nanti akan menyusut si tanahnya. Dia akan menekan. Jadi dia akan ambles gitu. Kalau dia ambles, dia juga akan pindah. Sehingga kenapa di sekitar mata air ada namanya sepadan mata air. Kemarin waktu kita bicara masalah daerah lindung, ada yang namanya sepadan air. Sepadan mata air itu gunanya untuk menjaga supaya ini akuifernya tidak berubah, tetap terjaga. Ini untuk mata air. Jadi kita sudah bicara tadi air permukaan, air tanah, dan mata air. Nah, 3 hal itu yang mungkin menjadi sumber air utama. Sedangkan nanti pada saat kalau kita bicara air hujan, itu adalah sudah masuk ke pemanfaatan air hujan. Nah, pemanfaatan air hujan nanti kita bicarakan sekaligus di drainase. Nah, ini yang harus Anda lihat, sumber daya ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian tadi saya sudah sebutkan ada kebutuhan air di masyarakat, gitu ya. Ini berfluktuasi. Jadi kalau tadi saya menggambarkan kepada Anda itu, ini nanti Anda bisa baca ya, itu kebutuhan itu ada yang konsumtif dan non-konsumtif. Kemudian ada yang langsung, tidak langsung. Tidak langsung itu yang tadi. Anda makan nasi, 1 piring, itu kebutuhan airnya kita hitung. Pada saat penanaman itu berapa. Ya itu yang kebutuhan air tidak langsung. Dan itu akan kalau dihitung sangat besar. Nah, kemudian ini masalah pemakaian air. Ini kelihatannya saya belum tambahkan ini ya. Oke, saya tambahkan kebutuhan air bersih, saya tambahkan lowongan dulu. Nanti Anda bisa baca, tapi saya akan tambahkan space kosong dulu. Oke lah, 2 nggak apa-apa. Nah, jadi saya akan bicarakan yang sekarang adalah pemakaian air pemakaian air harian. Jadi tadi disebutkan ada kebutuhan per orang. Jadi biasanya disebutkan ini kebutuhan air. Anda harusnya dipakai untuk apa saja gitu ya.
Ini biasanya satuannya adalah liter per orang hari. Jadi setiap hari berapa. Ya. Biasanya kebutuhan air disebutkan begitu. Nanti di bawah ada kalau kota besar berapa, kota sedang berapa. Ini tergantung dari, sebetulnya ini tergantung dari ketersediaan air. Kemarin ketersediaan air dan gaya hidup. Kalau air kemudian, kalau gaya hidupnya sudah berubah, pakai mesin cuci dan sebagainya, itu pemakaian airnya lebih banyak. Ya, itu kan berubah. Nah, jadi kita seringkali ada kebutuhan air ini, kita sebut ada yang namanya kebutuhan rata-rata. Ini yang kita sebut sebagai kebutuhan rata-rata berapa liter per orang per hari. Nah, ini kita bisa jadikan liter per orang, berarti kan bisa ya, jadikan rata-ratakan kebutuhan rata-rata. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk grafik, kebutuhan air itu, ini misalnya saya buat jam ya, ini adalah jam 00, ini jam 24, gitu ya, ada yang dagang lewat. Nah, ini yang kebutuhan rata-rata. Jadi misalnya di sini ini adalah kebutuhan rata-rata. Ini kebutuhan rata-rata. Nah, kalau ini jam 00, kemudian biasanya kalau kita lihat ini dalam satu kota ya, kalau kita lihat dalam satu kota, maka jam 12 itu mungkin orang yang bangunnya sedikit, pemakaian airnya sedikit. Pemakaian airnya sedikit, tapi makin lama, makin pagi gitu ya, ini orang sudah bangun, perlu air banyak. Kemudian orang pergi ke kantor gitu ya, kemudian turun lagi, kemudian nanti pulang dari kantor, naik lagi, kemudian turun lagi. Ya ini bentuknya nggak terlalu bagus, tapi kira-kira seperti itulah, terjadi fluktuasi. Nah, ini kebutuhan rata-rata. Ini yang kita sebut sebagai kebutuhan jam puncak. Ini kebutuhan maksimum, sorry. Jadi dalam satu hari ini ada kebutuhan maksimumnya. Nah, bentuk ini tergantung dari jenis kotanya. Kemudian di dalam textbook ini biasanya kebutuhan, kalau ini 1, ini antara 1,1 sampai 1,5 koefisiennya gitu ya. Maka nah ini tergantung dari bentuk kotanya. Jadi misalnya kalau ini kota pada umumnya, mungkin kalau kita bikinkan untuk kota lain, misalnya kota yang komuter ya sifatnya, kota yang untuk komuter misalnya mana? BSD misalnya ya. BSD itu orang tuh umumnya kerjanya di Jakarta, walaupun di BSD sendiri sekarang sudah banyak pusat bisnis ya. Tapi kerjanya di Jakarta misalnya. Sehingga kalau kerjanya di Jakarta, maka dia bangunnya akan lebih pagi. Kebutuhan airnya akan makin banyak. Kemudian pada siang hari orangnya ada di Jakarta. Ini kebutuhannya akan kecil sekali. Kemudian nanti pulangnya lebih malam gitu ya, lebih bergeser lagi. Ini adalah kota-kota untuk komuter. Gitu. Ini bergantung. Ini adalah untuk kota komuter, kota satelit lah ya.
Nah, ini bergantung. Nah, ini yang tetap namanya yang kebutuhan maksimum. Ini yang besarnya antara 1,1 sampai 1,5. Mungkin untuk kota komuter bisa 2. Nah, ini kalau kita lihat, ini fluktuasi harian. Ini yang kita sebut fluktuasi harian. Tapi kita kenal juga ada yang namanya fluktuasi tahunan. Kalau di sini adalah 1 Januari, di sini adalah 31 Desember, maka ada hari-hari di mana kita membutuhkan airnya lebih. Nah, ini misalnya beginilah. Nah, ini misalnya ini adalah puncak. Nah, ini biasanya juga muncul di sini. Misalnya ini pas tanggal ini, misalnya saya nggak tahu kalau di kita di Indonesia mungkin misalnya saja pas Lebaran gitu ya, pas Idul Fitri, dia kebutuhan airnya naik. Ini juga akan muncul maksimum. Oh ya. Saya mohon diralat ini, saya maaf, ini saya salah. Ini sebutnya puncak ya. Dan saya lupa, puncak itu bisa sampai 2. Lupa. Sorry. Puncak ini bisa sampai 2. Ini bisa sampai 2 ya, kalau nggak salah. Nah, sehingga kalau kita lihat pada hari Lebaran ini terjadi juga fluktuasi harian, gitu ya. Dia akan terjadi fluktuasi harian seperti ini. Ini akan tetap terjadi, tapi terjadinya pada hari maksimum. Ini yang besarnya antara 1,1 sampai 1,5 tadi ya. 1,2 sih sebetulnya. Ini 1,1 sampai 1,5 gitu ya. Ini 1. Nah, kebutuhan pada ini kita sebut sebagai kebutuhan hari maksimum. Ini adalah kebutuhan hari maksimum. Nah, ini kita sebut sebagai kebutuhan puncak. Nah, sistem air bersih itu harus bisa melayani itu pada saat kebutuhan puncak hari maksimum. Sehingga nanti kalau simpel saja, ini kebutuhan puncak. Ini digunakan untuk perencanaan pipa distribusi. Sedangkan kebutuhan maksimum ini digunakan untuk penentuan sumber. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Kebutuhan maksimum itu digunakan untuk menentukan kebutuhan sumber. Kemudian kalau untuk jam puncak ini untuk pipanya. Nah, di dalam operasionalnya sebetulnya ini rata-rata
ini sama dengan, kalau ini rata-rata pada maksimum, ini adalah sama dengan produksi. Ini mendekat pada hari maksimum, ini adalah sama dengan produksi. Sehingga kalau kita produksi, maka pada saat kebutuhan minimum kita tetap produksi, ini adalah masuk ke reservoir. Jadi yang biru ini adalah mengisi reservoir. Masuk yang ini. Sedangkan yang kosong, yang merah, kalau saya dikat merah, ini adalah airnya yang keluar dari reservoir. Nah, air yang masuk dan yang keluar itu harus sama. Ini yang kita gunakan desain kalau kita menggunakan sistem kota, gitu ya. Jadi untuk perencanaan sistem perkotaan. Nah, ini akan berbeda pendekatannya dengan kalau kita merencanakan di gedung, begitu. Jadi kalau di gedung ini kita sebutnya, kalau di perkotaan ini disebutnya sebagai faktor puncak. Ini adalah kita sebutnya sebagai yang ini ya, faktor maksimum. Nah, nanti kalau ngitung kebutuhannya berapa? Rata-rata dikalikan faktor maksimum dikalikan faktor puncak. Itu kalau kita mau menghitung pipa distribusi. Sedangkan kalau kita mau menentukan berapa sih sumber air yang harus kita sediakan atau jumlah air yang harus kita sediakan, itu kita gunakan kebutuhan rata-rata dikalikan faktor puncak. Nah, ini akan sedikit berbeda dibandingkan dengan kalau kita plumbing. Ini cara menghitungnya. Mungkin kalau untuk gedung mungkin tidak terlalu untuk Anda yang bergerak di gedung mungkin tidak terlalu berkecimpung untuk kota ya. Jadi nggak usah. Ini hanya untuk gambaran bagaimana kalau Anda menghitung. Jadi menghitung dulu jumlah penduduknya gitu ya. Ada 3 cara menghitung jumlah penduduk, kemudian dikalikan dengan berapa sih produksi airnya yang diperlukan. Kita hitung berapa. Nah, sedangkan untuk gedung ini ada tergantung rumah tangga, bangunan sosial, bangunan umum, dan industri. Ini ada beberapa gedung. Ini adalah izin penggunaan airnya. Ini pemakaian air, ini mata air kosong. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Air mandi, siram misalnya 2 kali, kebutuhannya seperti ini. Ini tergantung Anda gitu ya. Kebiasaannya seperti apa, cuci piring, cuci penggelontor kakus, kemudian totalnya. Ini adalah untuk kota, ini biasanya ini adalah untuk kota kecil. Kota sedang ya. Oh, mana sih? Ini kota sedang. Ini sudah untuk kota besar. Kalau kota metropolitan lebih lagi gitu, sekitar 250-an begitu ya. Nah, kalau untuk pedesaan atau kota kecil ini kurang lagi karena mungkin mereka kebutuhan dari segi cuci piringnya mungkin akan lebih sedikit gitu ya. Pengelontorannya juga akan lebih sedikit. Ini bergantung dari tadi gaya hidup yang saya sampaikan. Nah, sebenarnya saya di sini akan menggambarkan, ini harusnya bukan mata air, tapi saya akan menggambarkan kalau di dalam gedung. Jadi untuk bicara dulu bentar, ini harusnya sudah lewat ya. Harusnya Anda sudah praktek aja di sini. Nah, kalau untuk gedung, ini saya cari dulu.
Saya ganti dengan perhitungan kebutuhan air gedung ya. Kalau perhitungan rata-rata ini sama. Itu sama artinya ini jumlah penghuni dikalikan kebutuhan rata-rata. Kebutuhan per orang gitu ya. Ini sama untuk perhitungan rata-rata untuk kebutuhan air. Nah, tapi untuk dimensi pipa kalau tadi untuk kota itu adalah kalau untuk air bersih kota ini kita menggunakan debit pada saat jam puncak. Tadi debit puncak itu adalah Q rata-rata dikalikan faktor maksimum dikalikan faktor puncak. Tapi kalau untuk gedung itu fluktuasinya susah gitu ya. Fluktuasinya tidak seperti yang tadi gunung ada maksimum minimum gitu ya. Tapi untuk gedung ini kita menggunakan kemungkinan pemakaian bersama. Jadi misalnya Anda di sini punya keran. Ini ada keran 1. Ada 10 orang lah misalnya ya. Atau 3. Kalau ada 2 orang, ini ada keran 1, ini ada keran 2, maka berapa kemungkinan ini dipakai bersama? Bareng gitu. Mungkin kemungkinannya cuma 50% gitu ya. Kemungkinan kedua-duanya makainya bareng. Tapi kalau saya punya 3 keran, ya keran 3, itu maka kemungkinan pemakaiannya 3-3-nya digunakan, itu pasti lebih kecil dari 50%. Ya nggak? 3 orang kegiatannya bareng sama, itu kan kemungkinannya lebih kecil. Kalau di sini ada 4 orang, 4-4-nya bareng, itu juga akan makin kecil gitu ya. Nah itu yang kita sebut sebagai kemungkinan pemakaian bersama. Jadi kalau untuk gedung itu kita tidak menggunakan debit puncak ini, tapi kita menggunakan ada yang menggunakan namanya istilahnya unit beban. Nah ini Anda pelajari di plumbing. Jadi kalau untuk mendimensi pipa itu berbeda antara gedung dengan kota. Tapi kalau mendimensi reservoir sistemnya itu adalah sama. Jadi kalau kita punya ini PDAM gitu ya. Ini akan saya ulang lagi minggu depan. Ini ada PDAM. Dalam gedung ini kita simpan dulu di reservoir. Kemudian ini nanti yang bisa dipompa langsung. Misalnya kalau Anda mau pakai pemompaan langsung, ini dibagikan ke distribusi ya. Ini bisa. Nah kita harus hitung berapa sih kebutuhan pompanya. Nah ini yang kita coba minggu depan lah kita coba
lihat sistemnya seperti apa. Mudah-mudahan cukup untuk minggu depan ya. Sebelum saya masuk ke air hujan dan drainase. Mungkin untuk hari ini itu dulu ya, agak kelebihan ya waktunya. Ada pertanyaan sampai di situ, silakan. Halo? Masih pada ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Jadi itu aja dulu gitu ya, Anda pelajari. Kalau ada pertanyaan nih saya mungkin nggak terlalu fokus teman, silakan dipelajari saja. Nanti saya kirim gitu. Nanti saya minggu depan mungkin saya akan lanjutkan dengan mendetailkan bagaimana perbedaannya. Gitu ya. Terus kemudian apa yang harus Anda lakukan gitu kalau mau bikin gedung, apa yang harus Anda cek dulu dengan sistem air bersihnya. Gitu ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya cek dulu ini ya. Sorry, ini saya harus balik dulu ke sana. Bentar, saya harus ke sini dulu, bentar, nggak apa-apa. Oke, baru bisa balik. Saya mau cek dulu absen Anda sudah bisa dibuka atau belum. Oh, belum. Salah. Oke, sudah bisa mulai. Oke. Baik. Jadi nanti saya masukkan saja absennya masih lengkap semuanya ya. 28 ada yang pakai 2 device. Harus oke. 25 oke. Baik, tolong dibuka. Ini saya coba untuk absensi penutup. Jadi hari ini tidak ada tugas. Tugasnya dijadikan minggu depan aja lah sekarang. Oke, kita nunggu Iqbal belum terbuka. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya, bentar. Baik, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang semuanya. Ntar saya save dulu.